segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Bapak-bapak, guru-guru kami dan ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sembari kita beriktikaf, kita lanjutkan pengajian kita, di mana malam ini mari sama-sama kita mencoba melihat bahwa dalam kehidupan ini, apakah kita atau anak-anak kita dan siapa saja senantiasa membutuhkan kepada kawan, baik kawan bekerja, kawan bermain, kawan untuk ngobrol, maupun kawan untuk bercerita. Maka persoalan untuk memilih kawan atau sahabat itu masalah penting yang harus dilakukan dan yang harus diperhatikan oleh umat ini agar pertemanan dan perkawanan dengan orang lain tidak membahayakan dirinya, tapi sesungguhnya bisa untuk membantu, membimbing, bisa belajar, mengambil iktibar daripadanya. Inilah yang diingatkan oleh Rasul dalam sebuah hadis, Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sangat besar dipengaruhi oleh perilaku dan agama daripada kawannya. Falyandur man yukhaliluh. Maka perhatikanlah kamu kepada siapa dan dengan siapa kamu bermain dan kamu berkawan. Saudara sesama muslim dengan saudara yang namanya itu teman dan kawan itu beda. Yang harus punya ketentuan-ketentuan untuk bisa menjadi kawan. Maka dalam konsep ini, guru kita Imam Al-Ghazali mencoba untuk menggambarkan, andai kata kamu ingin untuk punya kawan dan ingin untuk bertaulan atau bersahabat dengan seseorang, maka hendaklah kamu perhatikan paling kurang ada 6 sifat pada orang yang akan menjadi teman kita. Menyon nambah sifat nyanhana, itu hendaklah kita harus menjauh dan cari kawan yang ada 6 sifat tersebut. Berbeda dengan kita untuk bersaudara. Kalau sesama muslim kita semuanya bersaudara. Dan itu sekedar bersaudara. Yang punya hak dan kewajiban antara kita dengan seseorang yang sesama adalah seiman. Yang berbeda lagi untuk kita bersaudara atau menjadi sebagai hubungan ukhuwah yang berbeda dengan iman, yang disebut dengan saudara sesama manusia. Itu agak beda-beda. Tapi menyangkut dengan kawan, salah satu di antara 6 sifat yang dituntut untuk apakah untuk menjadi kawan kita atau untuk anak kita kalau dia berkawan, yaitu carilah orang-orang yang bagus perangainya, bagus akhlaknya, bagus budi bahasanya. Dan itulah yang tersimpul dalam sebuah wasiat seorang ulama bernama Alqamah bin Atari, di mana ia pada satu ketika berwasiat kepada anaknya. Apa katanya? Ya bunayya, iza aradta laka suhbatur rijal hajatun
Fashab man iza khadimtahu sanaka wa iza suhbatahu zanaka. Wahai anakku, kata dia, andai kata kamu sudah merasa perlu untuk kawan kamu, ka perlu benangan, ele kadik di rumah sidra ke, ka perlu dengan adanya kawan untuk bermain, kawan untuk bercerita, kawan untuk bekerja dalam segala bidang, maka ingatlah wahai anakku, hendaklah kamu pilih kamu sebagai orang yang menjadi kawanmu. Iza khadimtahu, yang pertama, apabila kamu berkhidmat kepadanya, apabila kamu selalu menjaganya, sanaka, ia selalu menjagamu, ia selalu memeliharamu. Nyan ukuran yang pertama, kata dia. Menyakana perlekengan, nyan bilakah setia untuk khadim gatnyan, berkhidmat kepadanya, mau untuk menemaninya kemana saja mau pergi, mau untuk membantu apa pekerjaannya, ia akan selalu menjagamu dan memeliharamu. Itu satu. Yang kedua, apabila kamu bersahabat betul dengannya, ia selalu membuat kamu indah, menghiasi daripada hidupmu itu menjadi orang yang baik. Apabila kamu duduk bersamanya dan kamu membutuhkan bantuan, ia akan memberikan bantuan kepadamu. Dan apabila kamu tidak pernah memberi bantuan, ia akan selalu memulai untuk membantumu. Apabila kamu melihat pada dirinya ada kebajikan, maka senantiasa ia akan memperhitungkan kebajikan itu untuk diberikan kepadamu. Dan apabila kamu membutuhkan sesuatu bantuan, ia tak pernah untuk membiarkan kamu, dan ia akan selalu membantumu. Kalau kamu diam, dia akan memulai untuk membantu kamu. Dan apabila kamu berkata, ia selalu membenarkan perkatamu. Apabila kamu berdakwah dengannya, ia selalu mengalah dan memenangkan kamu. Jadi tandangan gepega. Di saat kita bertengkar, di saat kita untuk bermunazaah ataupun bermukhadaah, berdakwah, berdebat, ia selalu untuk mengalah dan menganggap dia adalah kalah dan dia memenangkan kita. Maka dalam konteks ini, orang yang apabila sudah menjadi kawan, tak pernah untuk tersinggung dan ia puas untuk membuat bahwa kawannya menang dalam sebuah dakwaan, bukan justru semakin untuk dia ingin untuk mengalahkannya, tapi dia mengalah untuk kita, bukan dalam artian dia bodoh, bukan dalam artian dia tak sanggup untuk berdebat dengan kita. Ini kriteria yang pertama. Itulah beberapa kriteria yang disimpulkan oleh Alqamah di dalam wasiatnya kepada anaknya. Bila kamu sudah butuh kawan, menyahana betul, baik-baik kamu kan, jaju bodoh. Berempok dengan siapapun, itu kamu baik-baik saja. Tapi kalau butuh kawan, maka cari pertama yang mereka bagus perangainya. Ini yang penting kita perhatikan, baik untuk kita maupun untuk anak-anak kita. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila kita ingin untuk menjadi kawan, menjadi sahabat, menjadi taulan, hendaklah, kata Imam Ghazali, kamu cari orang yang punya kecerdasan akal,
Orang yang panjang akal yang minta kengon. Jangan kamu berkawan dengan orang yang singkat pikiran dan ia itu adalah mempertahankan dengan kejahilan. Apa yang dimaksud dengan orang yang cerdas akal? Kata Imam Radali bahwa yang dimaksud dengan orang yang cerdas akal, allazi yafhamul al-umura alayya ma hiya alih, imma binafsihi wa imma iza ufhima wa u'lima wa a'lamu. Orang yang cerdas akal adalah orang-orang yang ia mengerti segala pekerjaan yang harus dilakukan, dan sebagai hamba tahu apa yang harus dilakukan. Bisa saja dia sudah mengerti itu daripada hasil usaha dan belajarnya. Ada kala ia apabila diberitahukan oleh orang lain atau oleh kita sesuatu yang bisa untuk dipahami, dan ia akan cepat untuk mau memahaminya. Dan apabila dia memang tidak tahu dan diajarkan oleh orang lain, ia ingin untuk mengetahuinya. Nyanya ke urun carong. Orang yang cerdas akal bukanlah orang yang serba tahu. Dumpu-dumpu ikat nyanjut nyankan orang cerdas. Orang cerdas ada 3 kemungkinan. Yang pertama, dia sudah memahami dan dia tahu tentang apa yang diperintahkan oleh Allah, bagaimana cara untuk menghadapi orang lain, bagaimana tata cara beribadah, bagaimana tata cara mencari rezeki, bagaimana tegala dalam pergaulan, bagaimana sopan santun dan adab serta etika. Bisa saja dia tidak punya. Yang urun cara. Tentu saja dia punya itu dengan ia sudah belajar atau diajarkan oleh orang tuanya atau oleh guru-gurunya. Ada kala dia memang tidak tahu. Tapi orang yang cerdas, andai kata kita beritahukan kepada dia, kamu sampaikan sesuatu kebenaran, ia cepat untuk mau menerima kebenaran itu. Andai kata rasio itu jalan, kalau disampaikan bahwa ini adalah merupakan realita, andai kata kita melakukan seperti ini akan terjadinya itu kekurangan serta juga kerugian kepada orang lain. Apabila kita ingin untuk menjaga diri kita, maka itu sesungguhnya kita harus menjaga orang lain. Maka dalam konteks ini tentu saja dia tidak tahu. Begitu disampaikan, ia mau memahami. Dan ia memahaminya itu dengan penuh hati. Dan ia mengamalkannya. Ada kala dia diajarkan orang, ditegur oleh orang lain. Begitu ditegur, ia mengerti. Lantas ia mengambil. Serta dia ingin untuk berpegang pada teguran dan apa yang diarahkan serta dibimbing oleh orang lain. Ini pengertian orang yang cerdas akalnya. Orang yang cerdas akalnya itu adalah cocok dan tepat untuk kamu jadikan kawan. Kengan katanya, pekengan bisnis, pekengan ngobrol, pekengan untuk syurhatan dan segala macam. Kita harus membedakan ngon dengan bukan ngon. Dan anak kita hari ini wajib untuk kita arahkan dia, kita awasi dia, dan kita bimbing dia untuk dia betul-betul mendapatkan kawan dengan kriteria yang kedua dan yang pertama tadi. Karena Sufyan Tsauri, seorang ahli sufi, apa kata dia? An-nadru ila wajhil ahmiq khati'atun maktubatun. Kamu memperhatikan kepada wajah orang bodoh,
orang yang kurang akal itu adalah satu kesalahan. Dan itu adalah dosa yang tidak ada keuntungan bagimu, bahkan merugi bagimu. Menyemenan, melayani urang bangai, mendawa dengan urang hantim akai, nyan baik dipikir digedanyo adalah menang. Menurut Sufyan Tsauri, berhadapan dengan orang bodoh, memperhatikan wajah orang bodoh, apalagi berdiskusi dengan orang bodoh, itu kesalahan besar. Makanya baik tak layani tu. Menyadigatanya orang je tak tepa, ada tak layani pihak konek. Hanya bau nego. Karena sinyal hana konek, menyohana sinyal pun dalam nilai. Lebih bagus kita disebut bodoh oleh orang bodoh daripada kita melayani yang demikian. Maka sahabat-sahabat seantu orang akan tahu rupanya ganyan. Demak watai tamu dawa, orang lain yang kem. Tamu dawa ngau orang bangai ijih ci haba lagi abarat menanaju. Demak dikatanya watai ke lagi nyan orang lain yang degeu watai juga. Lebih bagus melayani. Terima kasih tajak ajurat. Ya. Ini pekenyan di jalan, pekenyan la motor, apakah itu di pasar, apakah itu di pajak, di mana saja. Jadi kata Sufyan Tsauri, memperhatikan dan melayani orang-orang yang tak sanggup atau yang kurang akalnya. Makna kurang akal yang tadi itu, kekurangan salah satu di antara tiga itu. Yang pertama katanya ilmu droga. Ilmu yang kita nyuhang terima. Yang kedua, dia diajarkan oleh orang lain tak mau dengar dan tak mau peduli, bahkan dia bantah habis-habisan. Kemudian ia dari kala ditegur bahawa sebenarnya itu adalah dengan bermacam realita dan kenyataan, itu rugi, itu membahayakan bagi diri kita, itu bahaya kepada masyarakat. Justru ia melayaninya bukan yang connect dengan rasio yang kita sampaikan. Itu disebut orang amik. Orang amik itu orang yang dangkal pola pikirnya, bukan orang bodoh. Jadi bukan makna orang cerdas itu yang panjang sikula. Termasuknya adalah orang yang bodoh juga, andai kata kita melayaninya, kita dianggap orang bodoh juga. Muqati'atul ahmiq qurbah ilallahi ta'ala. Itu pendapat ulama. Apa kata ulama? Bahwa putuskan bersahabat dengan orang yang kurang akal, itu adalah ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Kon sama dengan putus hubungan silaturahmi. Tidak menjadi sahabat dan tidak menjadi hal-hal yang tidak perlu. Memang bukan orang tepatnya, tak usah sampaikan pada dia. Sampaikan orang yang tepat kemana dan siapa yang tepat sebagai sahabat, sebagai kawan, karena hak sahabat itu besar sekali. Kemudian ya, banyak keterangan-keterangan yang berkaitan dengan anjuran, seperti yang di sebagian ulama mengatakan, la tusahib illa ahadu rajulaini, rajulun tata'allamu minhu syai'an min amri dinika fayamfauka, aw rajulun tata'allama syai'an min amri dinihi fayuqbalu minka, wa salisun qahirut fahrib minhu. Sebagian ulama berkata, jangan engkau berkawan dan bersahabat kecuali kepada dua macam orang laki-laki saja. Dua macam urang tagai yang guyung mengon. Ini penting bagi anak kita dan bagi kita. Baik tak mengon kecuali dua macam urang. Siapa dua macam itu? Yang pertama adalah seseorang yang kamu ajarkan dan kamu mengajarkan dia, dan ia mau untuk menerima daripada ajaran agama yang ada pada dirinya. Engkau belajar daripadanya akan sesuatu daripada pekerjaan berkaitan dengan agama, maka
ya, memberi manfaat ia akan dikau. Apa? Sidra orang tak peruno agama keganyan atau tamuruno agama keganyan nyan na manfaat kepada kitanya. Na manfaat katanya. Tamuruno baganyan na manfaat ke katanya. Tamuruno agama. Tapuruno agama keganyan na manfaat ke katanya. Dan itu kamu menjadi kawan tu. Meno maksudnya. Watet tak cari solusi dalam mita rezeki menyangkut untuk taputun dalam hala. Atet tak mempukat dengan ganyan. Atet gebi pemikiran na manfaat kegetanya untuk gelih tapubut agamanya. Atau sesuatu yang kita ingin untuk mendapatkan dan ingin menyampaikan kepadanya satu masukan yang kita pandang itu penting untuk dirinya, maka ia mendengarnya, ia untuk mengiyakannya, dan ia menerima dengan sepenuh hati kalau itu masuk dalam akalnya, hingga juga ada manfaat kepada kitanya dengan ilmu yang tafa'u bih, bermanfaat ilmu. Tapi kalau satu ilmu dengan tak pegah atanya dia ke permusuhan, bahkan dia menjauh dari kita, lebih bagus tak usah sampaikan. Sama seperti ini ya. Allah mengumpamakan hati orang mukmin ini seperti hati yang tanah yang subur. Apabila disiram oleh air, tumbuhan-tumbuhan pada tanah itu akan tumbuh dengan baik. Tapi kelebihan disiram tidak baik juga. Tapi kalau tanaman itu tanaman sudah mati, itu tak usah disiram. Nah, bak kaya hati-hati yang mati disiram bukan untuk tumbuh semakin baik kayu itu. Bahkan semakin banyak kena air akan semakin cepat membusuk dan itu lapuk. Menancit na tidur orang kadang-kadang ngontunya baik letak tak pegah nasihat ko. Menyolo tak pegahnya kon mutamah god, mutamah jiuh dengan katanya. Ada mudik 3 go je tak pegah untuk yang baik-baik. Yang lebih god tak kebahaju sabar-sabar itu adalah merupakan kayu kering, menyota sebah lagi nya trip itu hamba gabruk. Menyolo kenong le kenong nasihat, ku takut dia akan cepat untuk membusuk. Itu kriteria yang pertama. Kemudian yang kedua, laki-laki yang engkau ajarkan dia sesuatu daripada pekerjaan agama dan dunia, ia terima daripada ilmumu. Dan laki-laki yang ketiga yang bukan dua macam itu termasuk janganlah kamu menjadi mengawaninya. Jadi kepegah tidak orang ketanya je tak cak ilmu baganyan yang je kengon. Atau tidak orang je tak beri ilmu keganyan je kengon. Lepas banyak baik cak kengon. Begini, namanya kehidupan. Kita punya kelebihan, orang lain punya kekurangan. Orang punya kelebihan, kita punya kekurangan. Yang kita lebih kita sampaikan, ia terima. Yang kelebihan dia sampaikan kepada kita, kita terima. Dan itulah yang akan menjadi kawan. Tak pernah untuk kating menteling untuk mempertahankan ego dan mempertahankan daripada prinsip masing-masing. Kemudian yang terakhir, apa kata Junaid Al-Baghdadi dalam suatu ungkapan? La ayyasahibani fasiqun husnul khuluq ahabbu ilayya min ayyusahibani qari'in su'il khuluq. Ini Junaid Al-Baghdadi ini tokoh sufi itu, yang selevel dengan Imam Al-Ghazali juga. Apa kata dia? Berkawan kepadaku orang fasik tapi bagus akhlaknya, itu lebih kasih dan lebih aku suka daripada berkawan dengan orang yang pandai dan orang kari tapi jahat akhlaknya. Nyan ke dunia.
Tidak orang pasal ke semayang han ni kanya. Ke puasa jaja yang mohon ke. Tapi akhlak agak. Ya. Sifat kasih sayang le baganya. Kemudian ada kepegahaban merasa rendah diri, dia tidak ego. Dalam hati tak ada dendam. Demam orang pasal. Pasal semayang jajan jantung mohon ke. Menatik God terlihat badan ke bedah tubuh menyohan ke depo tu kurang juga bedah juga. Kan pasal. Pasal sekali meninggalkan kewajiban sudah pasal. Ya, sekali dia tinggalkan perbuatan wajib dengan sengaja sudah pasal. Ia pasal. Tapi akhlaknya God. Saya lebih senang berkawan dengan orang fasik God akhlak daripada saya berkawan dengan ahli, seorang qari, seorang hafid, seorang yang banyak ilmu tapi dia itu akhlaknya buruk. Ilmu tapi sifat pendendam pina baganya. Karena yang penyakit dengku menurut Abu Lis As-Samarkandi, apa kata beliau? Pada pemimpin itu penyakitnya adalah curang. Di samping keadilan, yang menjadi penyakit pada dia itu adalah curang. Dengan ilmu para ulama, di samping daripada ilmu, banyak tantangannya adalah dengki, iri. Jadi, bak dengkunya kadang-kadang nak dengki. Ya. Nyan penyakit dengki, bak dengkunya, nyan penyakit yang salabi-sabi, yang hanjut geplung selalu nak bak berat. Oleh kerana demikian, menyau penyakit dengki sama dengan akhlak anak God. Karena dengkinya han melahirkan ketulusan, han melahirkan keikhlasan. Maka kun Junaid Al-Baghdadi, andai kata ada orang fasik tapi akhlaknya bagus, sopan santunnya bagus, ketulusannya tinggi, ada anak teman tu boh mengaku waju dengannya memang anak teman yang bunuh dengar datak ju orang fasik kan. Tapi saya lebih suka berkawan dengan orang fasik jujur dan tidak iri, tidak dengki daripada dengan seorang yang qari, yang ahli dan ia punya ketinggian pemahaman ilmu tapi akhlaknya jelek. Ya. Jelek akhlak itu adalah penyakit hati. Dendam nak, dengki nak, iri nak di dalamnya. Tapi atanya adalah macam itu. Ya, jadi menurut Junaid Al-Baghdadi lagi nya. Sehingga ya Sahal bin Abdullah rahimallah berkata, ijtanib suhbah salah satun min asnafin nas. Jauhlah, kamu jauhi untuk berkawan dengan 3 jenis manusia. Ya. Dia macam orang yang lebih mengon. Yang penting, baik tanpa gara-gara ngon itu kaja ke kenakalan remaja lagi apa yang terjadi selama ini. Karena kita mungkin ada kontrol dalam siapa dia yang boleh berkawan. Kebutuhan berkawan pasti. Kita juga butuh kawan, mereka juga butuh kawan. Kata ya Sahal bin Abdullah, jauhilah kamu berkawan dengan 3 macam daripada bentuk manusia. Al-jababirah, al-ghafilah, wal-qura' al-mudahinin, wal-mutasawwifah al-jahilin. Jauhilah 3 macam manusia untuk menjadi teman kamu. Pujiuh untuk mengon le macam orang. Pertama, orang yang gagah lagi lalai. Orang yang ego, gagah, dia itu adalah orang yang sombong. Lagi dia lalai daripada perintah Allah. Itu disebut dengan orang yang al-jababiratul ghafilah. Sombong tapi banyak lalai. Tua ke Allah. Tua ketentuan agama, bagah tua terhadap apa saja yang diperintahkan oleh agama, lalengan pula dengan dunia. Jadi orang sombong lagi lalai dengan agama tu jangan sebab kita nyupi akan lalai. Menyo tengok tajak dengan ganyan, menyo tua tapi ingat pakat dong temayang atai ganyan cik tua-tua ro ke lalai ke ro jaju. Abebo teteh tanyo kalau leho ana 4 ata ana 4 3 ngam mugrib ke dia baru truk waktu 4. Karena kepelalai ganyan.
Bantap ingat kita nyok hinan, habis watai-watai, nampak dong loh. Jadi itu mengapa? Karena dia lalai dengan dunia, lupa untuk disiplin berkaitan dengan ketentuan agama. Padahal tidak membutuhkan banyak waktu tu. Yang kedua, kata dia, orang yang kurang akal seperti yang perjaman tadi. Jangan pebek mengon ke pegah. Yang lagi yang tak pegah penuh. Yang ketiga, orang kikir. Ya. Jadi orang kriatnya pihang gebi mengon. Ya. Atau orang itu penakut dan orang itu pasek. God bro sifat. Itu ketentuan yang harus untuk kita jaga. Kemudian ini baru dua sifat. Sifat yang pertama orang yang bagus perangai. Sifat yang kedua cari orang yang cerdas akalnya. Sedangkan yang ketiga yang harus kita cari sebagai kawan adalah orang yang beragama. Orang yang kuat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Orang yang komit menjalankan segenap apa saja yang dia tahu berkaitan dengan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Oleh karena demikian, maka jangan kita untuk berkawan dengan orang yang fasik, orang yang suka mengerjakan besar dan orang yang kekal dalam dosa kecil, karena bercampur dengan orang fasik akan meringankan pekerjaan maksiat. Mengen orang fasik yang suka mengerjakan perbuatan dosa besar dan terus menerus dalam dosa kecil akan menganggap sepele dalam hati kita, lama-lama menjadi dosa itu, dosa-dosa kecil, maksiat itu biasa. Mensepelekan maksiat. Hanya masalah yang tak tobat begini begitu. Itu coba kita pahami sendiri. Coba kita amal. Karena ini berdasarkan pengalaman jiwa dari orang itu. Tamengan dengan orang fasik. Orang yang selalu dan sering melakukan dosa besar. Dan dia tak pernah untuk mau meninggalkan dosa kecil. Maka kamu sikapnya akan merasakan menganggap sepele, menganggap rendah, menganggap ringan terhadap dosa-dosa kecil. Itu menurut Al-Ghazali. Tapi menyatakan dengan orang yang kan fasik, orang yang kuat kekuatan agamanya, kita sekali-sekali ingin menyia-nyiakan dan menganggap bahwa masalah maksiat itu biasa, akan merasa bahwa itu adalah bukan hal yang biasa. Dan sangat-sangat kita tekun dan untuk menjadi jauh kita daripada menyia-nyiakan. Inilah yang sering daya tarik daripada kawan. Tergantung kawan ini. Kalau dia melakukan ibadahnya itu adalah baik, kita lama-lama kita juga akan baik ibadahnya. Kalau sering dengan dia, begitu azan, wah ini waktu duhur tinggal 5 menit lagi. Ayo nanti kita minum lagi, kita ngobrol lagi. Ayo ke masjid. Tanya penaji, tangkir rakaat hajinya anak jana jam masjid. Totong asar semayang lehun 2 jam tu. Gara-gara dia sekali, 2 kali, akhirnya kita juga senang rupanya. Enak juga. Habis salat merasa bahwa lega, kita sudah menunaikan kewajiban. Datang lagi kawan, kita ngobrol lagi. Sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali merasa nyaman jiwa. Tapi kalau orang yang malas salat berjamaah misalnya, berkawanlah kita. Jam-jam menjelang salat zuhur kita ngobrol, minum kopi. Begitu azan zuhur, entuk matangnya tak putus habis le baca tek kenji. Kakak mana kita nyopi-nyonyokan galam gatnya. Nyanit orang yang kebahnya jana. Laki mah tak tu balik lawan buat sembahyang ni. Sedikit orang yang seperti itu. Coba perhatikan di saat kumpul-kumpul kita sedang ada acara, apalagi kalau acara resmi.
Kita istirahat dulu, ini kita dengar azan dulu. Tapi ada yang sudah mengikat hati. Begitu azan, mohon tunjuk tangan, mohon izin, tibik ya semayang juga. Andai kata kita berkawan dengan dia, kita akan ikut dia. Wah, geklep iji tiga, salat dulu dah. Dah, salat itu kawan. Tapi kalau kawan di samping kita, tenang, tanya di antara mau pergi dan tidak pergi. Maka siapa yang dominan di situ? Yang dominan tidak pergi, akhirnya kita tidak pergi. Saya sendiri kadang-kadang dalam sebuah majlis tertentu susah mau bangun. Karena kadang-kadang tok tiput anak tiba tanya. Jadi ngan Allah tanya anak cukup kawan. Yang kena pengaruh kawan. Pengaruh kawan. Oleh karena demikian, tapi kalau kita kawan kompak seperti itu, yang lain satu majlis ada 20 orang, bila 15 mendominasi, yang 5 lama-lama akan menjadi orang 15. Ya. Misalnya 15 orang komit, begitu azan salat. Kita salat dulu sebenarnya. 5 orang itu dia salat boleh, enggak salat boleh. Akhirnya dia akan ikut salat. Tapi punya 5 orang cik udang hana semayangnya hanya ikut tanya. Ada lagi nya tanya semayang jauh dah. Ikut mohongan dan segala macam. Inilah daya tarik yang disebut oleh Nabi al-mar'u ala dini khalilihi. Besar sekali pengaruh di saat kita sedang bermujahadah, melatih untuk bisa bagaimana agar kita mulazamah dengan ibadah, maka itu sangat besar faktor kawan. Kalau dalam bisnis juga demikian. Kalau bisnis dengan orang yang ia masih doyan dengan mencari bunga bank, akhirnya juga kita kadang-kadang terikuti kerjasama dengan dia. Nggak apa-apa, nanti bagaimana kalau tidak, bagaimana kita bisa untuk tender itu kalau nggak ada duit. Nggak apa-apa, untung sekian, kita bayar ke sana kesian, kita masih ada untung. Jadi kali-kali siapa lebih untung bayar bunga dengan untung yang sisa dapat. Itu bukan kali-kali yang demikian, itu logika, tapi bukan daripada ketentuan agama. Kecil atau besar, untung tidak untung, yang namanya riba itu adalah divonis oleh Allah. Di situ tidak ada analisa untung atau rugi. Karena mengapa? Dalam konteks riba itu antara 2 orang yang membuat transaksi, satu pasti rugi. Ya, kalau bukan rugi orang yang memberikan bahan, akan rugi orang yang menerima pinjaman. Kalau dia bisa untung orang menerima pinjaman, dengan sebab didapatkan lagi untung oleh orang yang memberikan pinjaman, tentu saja keuntungan itu adalah bukan dalam batas yang wajar diambil. Kita kontraktor, laba 20%, karena tutup 15% untuk bunga dengan uang modal yang ada, otomatis hansip 5%-nya. Payah temita lain, horot temita lain, payah tak kurang semen becut, menyota aduk pun hansip, tak aduk 6, sanam baru sip. Menyo besar 12 hansip, takun 12, puduk besar 8, pukurung put mili. Kanan baru kadang-kadang baru sip untung. Hitung-hitung untung dapat juga, tapi untungnya itu adalah sudah menjadi kita adalah melakukan penipuan, dan itu adalah telah melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama. Ya, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, itu adalah sifat yang ketiga. Saya ulangi, yang pertama, carilah teman orang yang bagus budi pekerti dan perangainya. Orang yang bagus budi pekerti yang perangainya, banyak ciri yang apabila kita ambil nasihat daripada Alqamah bin Ad-Dari tadi, yaitu wate tamudawa iganyan gutun talu. Atem dawa tanya hantam pernah iganyan bengek. Dia mau mengalah, dan itu ya walaupun dia sebenarnya itu dia mengalah bukan karena benar apa yang disampaikan. Yang kedua, orang yang akalnya cerdas.
Dan yang ketiga, orang yang kuat agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa lagi, nanti akan kita lihat dalam kesempatan, ataupun ada 2 lagi dari 5 kriteria yang diminta untuk menjadi kawan, untuk kita jadikan sahabat ataupun kawan atau ngon dalam kita berinteraksi sehari-hari dalam kehidupan ini. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan malam ini. InsyaAllah waktu lain nanti akan kita sambung kembali. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.